foto rame-rame nasab apa tadi loh. Ngawur mawon tiang-tiang itu hanya karena ingin di samping di belakangnya ada jeragane wong jeragan sing ngoten niku sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita pulau siapa juragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengatur atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Oh iya. Boleh Polres Tilpuli. Nah ini apa yang ngisi amankan. Nah, ada daerah yang jebol. Ya. Jadi bukan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing apa mendukung ya penting kepentingannya dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, masih ada yang kiranya belum begitu puas dan bertanya, sesungguhnya ada apa sih di balik masalah orang-orang yang memasalkan nasab dalam hal ini Imaduddin. Jadi saya sampaikan ya. Ini saya sampaikan apa adanya. Sebetulnya saya berusaha untuk menahan, tapi karena situasi saat ini sudah menurut saya sudah gawat, ya maka saya berusaha sampaikan. Saya itu pernah entah kenapa mereka memilih saya sehingga saya diajak untuk menjelek-jelekan nasab Alawi, diajak untuk menyampaikan keburukan atau kejelekan ya. Saya pikir nggak ada buruknya, tapi ini benar-benar nggak ada buruknya, tapi mereka ingin mencoba saya sebagai orang yang di Jawa Timur yang menurut mereka dekat dengan kalangan agamis lah, walaupun saya agamanya minim sekali, itu untuk mempropagandakan adanya masalah kejelekan kata mereka Pak Alawi. Jadi saya tentu saja menolak, tapi sebelum saya menolak saya ingin tahu maksud dan tujuan mereka. Sampailah saya didatangi, sudah 2 kali datangi, terakhir saya didatangi ketiga kalinya. Saya nggak menolak, 1 kali 2 kali sebagai tamu saya hormati. Saya pura-pura saja bahwa oh ya begitu, oh ya Pak, saya kasih masukan, oh iya itu merupakan suatu pembohongan dan sebagainya. Saya seolah-olah berpura-pura seperti itu. Akhirnya mereka masuk pada taraf terakhirnya, yaitu mereka menyodorkan saya beberapa nominal uang untuk saya ikut menjadi tim mereka. Jadi mereka lantas menyodorkan uang. Nah, baru di situ saya katakan bahwa sesungguhnya kalau saya menerima pekerjaan ini, yang pertama saya berkhianat kepada gurunya kakek saya, gurunya bapak saya, dan tentu saja saya pernah menjadi bagian daripada mereka mengkaji, ikut ngaji, mendengarkan ceramah mereka, dan tentu saja itu merupakan satu kehormatan bagi saya bisa menghadiri mereka, bahkan saya pernah ikut bersolawat dengan mereka, sehingga saya katakan saya tentu ini adalah merupakan satu pengkhianatan saya kepada guru kakek saya, guru bapak saya, dan termasuk di situ apakah saya dianggap santrinya atau tidak, yang jelas saya pernah ngasuh mendengarkan ceramah mereka untuk mendapatkan manfaat daripada maslahat daripada ilmu mereka. Yang kedua saya sampaikan sejujurnya bahwa kembali saya masih ingat sekali bahwa habaib itu adalah orang muslim. Mereka adalah saudara saya, dan tentulah kalau saya menjelekkan mereka dengan dasar yang mereka bawa, maka sesungguhnya saya termasuk bagian yang orang-orang yang insya Allah tidak dimaafkan oleh Allah akan dosa-dosa saya. Dan saya merasa ngeri nantinya terjelasnya saya akan tidak terampunkan lah. Menurut saya begitu. Yang ketiga, saya tidak bisa membayangkan kata. Saya tidak tahu tentang nasab karena saya bukan ahlinya. Tapi saya meyakini siapapun
orang yang disebutkan oleh kakek saya, oleh bapak saya, kalau itu keturunan Rasulullah atau zuriyah Rasulullah, maka saya celaka. Namun saya katakan, ketika mereka bertanya, bagaimana kalau ternyata mereka bukan keturunan Rasulullah, saya jawab, saya sudah menghormati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Termasuk kakek saya saat itu berbicara bahwa kalaulah mereka bukan keturunan Rasulullah, bukan kita yang menanggung dosanya. Tapi kalau ternyata mereka benar-benar cucu Rasulullah, celakalah saya. Dan nantinya berbahaya lagi kalau ternyata anak-anak dan cucu saya mengikuti jejak saya, akan celaka lagi. Ini yang saya sampaikan sama mereka dengan halus tentu waktu itu, karena mereka saya anggap saudara, saya anggap kamu, saya harus menghormat. Saya katakan, saya tidak bisa menerima. Bahasa saya terakhir itu memang dari awal sebenarnya saya sudah tidak terima, cuman bahasa pertemuan ke-1, ke-2 itu saya itu ingin mengetahui keinginan mereka. Nah, barulah ketika pertemuan ketiga mereka menyodorkan nominal, maka saya mengatakan sama mereka, fakta yang saya sampaikan. Dan yang keempat saya katakan, sungguh ketika kalian atau saya menjelek-jelekan Habaib, maka yang terjadi adalah perpecahan umat. Dan perpecahan umat ini saya tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jeleknya saya, sejahat-jahatnya saya tidak akan memecah belah umat Islam. Bagi saya, siapapun orang Islam itu ketika dia sama dengan saya, bersahadat, ya kan, sholat sama dengan saya, nabinya sama, Tuhannya sama, dan kitabnya dalam halnya Qurannya sama, itu adalah saudara saya. Saya sampaikan seperti itu. Dan kembali, fakta saudaraku perlu saya sampaikan pada jenengan-jenengan yang masih belum puas dengan pernyataan saya. Ini ada seorang guru, karena saya beberapa kali ke rumah beliau silaturahim ketika bapak saya masih ada itu beberapa kali. Bapak saya, karena bapak saya dulu ada salah satu wakil ketua MUI Jawa Timur, saya beberapa kali silaturahim ke rumah beliau. Beliau bernama Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan saya ada, walaupun sendirian, ada beberapa kali juga datang ke beliau untuk silaturahim. Tapi mungkin beliau tidak ingat sama saya, tapi karena beliau banyak. Tapi sungguh, beliau juga menjadi pencerahan sama saya, dan ini kali ini saya dapatkan. Dan ini saya dapatkan untuk menjawab jenengan. Sekelas orang sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang begitu beliaunya itu dekat ulama yang mencerahkan, itu mengatakan bahwa geger kisruh masalah habaib ini ada yang menunggangi. Dan bukan main-main, beliau mengatakan bahwa yang menunggangi adalah para jenderal. Ada bohir atau pendana di belakangnya. Dan itu beliau sampaikan, itu kan beliau mendapatkan langsung informasi dari Kapolda Jawa Timur. Makanya saya jadi tercerahkan, saya jadi menangkap bahwa kenapa Imaduddin, ya, dan kawan-kawan, termasuk Abbas, termasuk Pleret, ini dan kawan-kawannya, ya, itu sampai sekarang bebas berkeliaran, bebas berteriak. Padahal yang diteriakkan itu jelas, itu sara. Jelas mereka membenci ras, membenci, ingin memecah belah umat. Kan begitu, sudah sara, sudah berhubungan dengan ras. Ini yang saya sebutkan bahwa kenapa tidak ditangkap. Dan jawabannya saya dapatkan dari pernyataan salah satu guru saya yang saya hormati sampai sekarang, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya. Beliau kenal dengan bapak saya.
Haji Muhammad Mahmudin Al-Hatib, insya Allah beliau kalau ditanya insya Allah kenal. Itu memberikan penjelasan, memberikan pencerahan fakta di belakang mereka yang teriak tentang nasab dan permasalahan nasab itu ada bohir-bohir. Dan perlu diingat, saya tarik lagi bahwa ini terjadi di era Jokowi dan ini tidak tertutup kemungkinan. Mohon maaf, kedulasan era Jokowi untuk menutupi kejahatan Jokowi, maka dilepaskanlah sepasukan orang-orang tulas untuk memecah belah tindak. Dan mereka berbuat begitu dengan mengandalkan bohir, dengan membeli hukum yang sepertinya tidak menyentuh mereka, dengan uang. Dan uang itu sekali lagi sudah pernah ditawarkan kepada saya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Semoga saudaraku tercerahkan, dan ini fakta. Ayo kita jaga ukhuwah Islamnya. Ayo jangan saling bermusuhan. Orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, semua orang Islam, selama Tuhan kita sama, selama kitab kita sama, syahadat kita sama, Nabi kita sama, sholat kita sama-sama ke kiblat, haji kita sama-sama ke Mekah, puasa kita sama-sama di bulan Ramadan. Sekali-kali kita mungkin melakukan puasa Senin Kamis, maka kita adalah saudara. Sesama Muslim itu bersaudara. Tidak sepantasnya kalau sama Muslim karena sesuatu sebab yang tidak ada pengaruhnya ke umat, lantas kita bantai dengan sedemikian rupa, dengan keji seolah-olah mereka benar. Dan ingat sekali lagi, perhatikan mereka yang teriak-teriak masalah nasab. Pertanyakan mereka paham gak? Pernahkah mereka memperhatikan kondisi rakyat yang sekarang serba kesusahan? Pernahkah mereka membicarakan masalah hukum yang carut-marutnya hukum? Pernahkah mereka membahas masalah kedaruratan? Pernahkah seperti Imaduddin Pleret ataupun Abbas yang dekat dengan kasus pagar laut dan sebagainya turun untuk mencerahkan masyarakat dengan menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan jahat? Pernahkah beranikah yang namanya Imaduddin Pleret dan orang-orang yang mohon maaf yang mereka mempermasalahkan Ba'alawi itu yang katanya NKRI harga mati dan sebagainya, atau mereka itu memikirkan bagaimana rakyat ini sungguh-sungguh sangat berat. Mereka berteriak adanya ketulasan-ketulasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi, oknum-oknum jaksa, oknum-oknum hakim, sehingga Indonesia gak karu-karuan seperti ini. Pernahkah mereka meneriakkan anggota DPR kita yang mandul, yang tidak karu-karuan hidupnya? Pernahkah mereka membahas tentang kondisi buruh di Indonesia yang sampai saat ini tertekan, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita kesulitan mencari kerja, terpaksa harus mengatakan membuat tagar kabur aja dulu? Bahkan pernahkah mereka berbicara kepada mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang dimana sekarang, kenapa kalian mengatakan Indonesia gelap? Semuanya mereka tidak pernah membahas begitu. Mereka hanya satu tujuannya. Mereka sepertinya, menurut saya, dikendalikan, diremot untuk merusak persatuan dan kesatuan umat, merusak ukhuwah Islamnya umat dengan menjelek-jelekan habaib. Itu yang saya temui dan yang saya rasakan. Saya berani berbicara begini karena saya pernah mengalami suatu hal yang di luar nalar saya. Mereka menggunakan uang untuk merusak habaib, nama baik habaib. Banyak habaib saya yang kok
yang terpaksa, mereka seperti ketakutan saat ini, walaupun mereka sudah ngaji, sudah keluar dari pondok pesantren, mereka sudah ngaji, sudah berguru, terpaksa agak ketahuan menahan diri untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang batil itu adalah batil, yang hak itu adalah hak, menyampaikan kebenaran itu adalah kebenaran, dan yang salah itu adalah salah, yang dosa itu adalah dosa. Mereka menyampaikan amal untuk mengajak umat melakukan amar ma'ruf, bahkan mereka mengajak nahi munkar, itu semuanya menjadi tertahan karena adanya orang-orang yang memang sengaja membentur-benturkan ini supaya masalah-masalah korupsi yang membuat Indonesia ini gak karu-karuan ini, khususnya korupsi di era Jokowi ini, tertutupi dengan masalah Pak Alawi. Masalah yang mereka dengung-dengungkan seolah-olah masalah Pak Alawi, yang sesungguhnya dalam masalah Pak Alawi tidak ada masalah. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap pertahankan ukhuwah Islamnya. Kita sesama muslim adalah bersaudara. Bisabil habas tabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajab Muhammad Yasin menyampaikan. Pesan saya selalu cinta Palestina. Ayo sisihkan rezeki kita, sebagian rezeki kita untuk Palestina, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang bisa saya sampaikan. Jajab Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.